Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, baik, hadir semua ya. Nah, di pertemuan hari ini Ibu akan membahas mengenai tunanetra. Apa sih itu tunanetra, Bu? Nah, jadi sebelum kita memasuki materinya, alangkah lebih baik jika kita berdoa dulu ya. Doanya Ibu saja yang pimpin. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi tadi kan Ibu sudah bilang Ibu akan membahas mengenai materi tunanetra. Baiklah, jadi tunanetra itu adalah termasuk ke dalam golongan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kenapa tunanetra ini dikatakan anak berkebutuhan khusus? Karena anak memiliki ketunaan ini dia mengalami kelainan pada fisiknya. Nah, jadi jika menurut Kamus Bahasa Indonesia, tuna itu berarti cacat atau rusak, sedangkan netra itu berarti mata atau alat penglihatan. Lalu, apa saja faktor penyebab yang dimiliki oleh anak tunanetra ini, Bu? Oke, jadi faktor penyebabnya itu bisa terjadi dari faktor genetik atau dari faktor keturunan. Maksudnya seperti ini, entah itu dari orang tua si perempuan atau si laki-laki, dulunya itu pernah mengalami tunanetra juga. Nah, jadi untuk anak mereka ini bisa jadi itu terjadi terhadap si cabang bayi tersebut. Karena yang namanya faktor keturunan, entah dimanapun saja itu pasti akan terjadi. Terus ada faktor penyakit atau virus. Nah, jika kondisinya terjadi pada seorang ibu, maka seorang ibu tersebut akan mengalami campak pada akut tertinggi yang ditandai dengan kondisi panas meninggi. Lama-kelamaan, penyerangan virus tersebut akan mengganggu saraf penglihatan terhadap si cabang bayi, sehingga menyebabkan ketunaan itu terjadi. Ada juga dari kecelakaan fisik atau terjatuh. Jika kondisi ini terjadi pada seorang ibu, maka akan mengganggu saraf netra terhadap si cabang bayi yang ada di dalam kandungan. Lalu, apa-apa saja hambatan yang terjadi pada anak yang mengalami tunanetra tersebut, Bu? Oke, baik. Jadi, hambatan yang dimiliki oleh anak tunanetra tersebut ada banyak, tetapi di sini Ibu hanya mengambil salah satunya saja. Jadi, anak yang mengalami tunanetra akan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial atau lingkungan sekitarnya, karena berinteraksi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial memerlukan pengalaman yang konkret. Maksudnya, pengalaman konkret yang tersimpan pada mental seseorang yang menyandang tunanetra tersebut. Dengan semakin terampil penyandang tunanetra ini melakukan mobilitas, maka semakin berkurang hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Keterbatasan seseorang dalam melakukan mobilitas dapat membuat seorang tunanetra menarik dirinya dari kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan sosial, karena ia menyadari dengan ikutnya dia dalam berpartisipasi kegiatan tersebut maka akan merepotkan orang lain. Oleh karena itu, mobilitas merupakan kebutuhan tidak bisa ditawar untuk dimiliki sebagai suatu keterampilan yang harus menyatu dalam diri tunanetra. Dengan demikian, diperlukan usaha dari lingkungan untuk memberikan pelayanan atau meniadakan batas-batas yang memberikan keterbatasan pada diri tunanetra tersebut, sehingga kebutuhan umum tunanetra dapat terpenuhi. Ada lagi yang bertanya nih, Bu, apakah anak yang mengalami tunanetra dapat masuk ke sekolah-sekolah normal atau sekolah biasa? Oke, jadi Ibu akan jawab ya. Untuk anak-anak yang mengalami ketunaan, mereka boleh saja masuk ke sekolah normal. Hanya saja perlu ada guru khusus untuk membimbing mereka agar anak tersebut lebih percaya diri dengan keterbatasan yang ia miliki. Bahwa walaupun dia memiliki keterbatasan bukan berarti dia tidak bisa belajar, tetapi itu sebagai contoh untuk teman-teman yang lain agar bisa lebih menghargai seorang guru dan
mengerti kalau belajar itu adalah penting bagi kehidupan selanjutnya. Untuk anak-anak yang memiliki keturunan atau anak-anak berkebutuhan khusus, seharusnya mereka itu masuk ke sekolah luar biasa. Karena jika mereka masuk ke sekolah itu, di sana guru-gurunya itu lebih memahami karakter dan bisa mengajar lebih baik kepada anak-anak yang memiliki keturunan tersebut. Karena jika mereka masuk di sekolah biasa, apalagi tidak ada gurunya yang memahami kondisi mereka tersebut, maka anak tersebut akan terpuruk dan merasa tidak percaya diri dengan keterbatasan yang ia miliki. Tapi setahu ibu, kalau di Kalimantan sepertinya belum ada sekolah luar biasa. Tapi kalau di Malang, kalau nggak salah itu sudah ada sekolah luar biasa untuk anak-anak yang memiliki keturunan tersebut. Baik, Ibu rasa cukup sampai di sini saja materinya. Jika sudah tidak ada yang mau bertanya, maka Ibu akhiri ya. Sebelum mengakhirinya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.